Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kebajikan, Om Swastiastu. Kali ini saya, Pak Tejos, ingin membahas tentang apa yang harus dilakukan ketika saya sadar bahwasanya saya itu keliru milih jurusan kuliah. Itu kan banyak banget ya, dialami ya itu. Mungkin termasuk diriku juga dulu itu sempat mikir, keliru jurusan mau piye itu. Apa dulu itu yang milih jurusan tuh temenku, ternyata diriku sendiri. Berarti ya itu tadi teman-teman, di video sebelumnya itu sudah saya bahas soal kedewasaan. Ketika kalian itu udah lulus SMA, ya mungkin pas pemilihan jurusan kuliah itu kedewasaan kalian tuh mulai diuji di situ. Bagaimana kalian tuh memilih tanggung jawab kalian sendiri gitu kan ya. Mungkin ada saran dari orang tua, tapi tolong tok pikirkan itu hanyalah saran. Yang melakukan adalah dirimu sendiri, gitu ya. Oke, apa yang harus dilakukan ketika diriku itu sadar bahwasanya aku itu keliru milih jurusan kuliah? Yang pertama, tolong kaji ulang. Kalian tuh berpikir kayak gitu karena apa? Itu. Jangan-jangan kamu mikir, kayak aku nggak cocok kuliah di sini karena kamu tidak punya teman. Wah, kayaknya aku nggak cocok karena kamu hanya satu kali tok dapat nilai D langsung kamu merasa kamu gagal. Atau, aku nggak cocok kuliah di sini karena teman-temanmu yang kuliah, misalnya kuliah hukum atau akuntansi terlihat lebih wah daripada dirimu yang hanya kuliah seni misalnya. Atau gangguan dari lingkungan, kuliahmu gampang ya gur gambar tok cangkeman. Kuliahmu gampang ya main gambar tok. Gitu. Atau gangguan peralatan kuliahmu yang sangat mahal. Misalnya kalian kuliah di teknologi pertanian, nggak sengaja kalian mecahin alat lab gitu, misalnya mikroskop harganya 1 miliar itu. Akhirnya kowe ngedrop ngono. Kowe wis ra ning kene gitu. Atau di seni rupa, beli cat Rembrandt segini 400.000 hilang di pinjam temannya tapi gak dikembaliin. Temennya lupa ngembaliin atau dia merasa persaudaraan yang erat itu, akhirnya merasa barangmu adalah barangku. Atau mungkin kalian merasa tidak cocok kuliah karena hal-hal eksternal kayak tadi gitu ya. Itu namanya hal eksternal yang ada di sekitar. Atau memang itu sudah kalian kaji, misalnya kok mata kuliahnya koyok ngene iki yo. Kok dosennya ngene iki yo, atau iki sok sik bingung kerja apa, tak cari-cari di Google. Kerjaan untuk jurusan seni rupa kok nggak keluar ya, dan sebagainya. Gini ya teman-teman ya, universitas ketika membuka program studi atau ketika membuka jurusan itu tentunya sudah dengan melakukan kajian yang sangat detail itu. Nggak mungkin tuh asal-asal misalnya bangun tidur langsung, ya Allah aku pengen buka jurusan seni rupa, itu nggak mungkin gitu. Jadi itu sudah dipertimbangkan dengan sangat matang. Tentunya mereka tuh juga sudah memikirkan kira-kira lulusan iki sok dadi apa gitu. Jadi sejahat-jahatnya kamu itu mikir sejahat-jahatnya universitasmu, sejahat-jahatnya dosenmu, itu tetap mikir kesok ini lulus mahasiswa ini dadi apa, itu tetap dipikir gitu ya. Saya itu bayangin, mohon maaf ini bukan bermaksud aku merendahkan atau gimana, tapi mohon maaf. Misalnya nih dulu ada beberapa temen yang guyu ketika dia itu membaca prodi mikrobiologi. Wah, apa ya bagi orang-orang sing sok gibah atau julid itu kan apa dijulit kayak gitu. Iki apa jurusan apa? Pemuliaan tanaman. Ya Allah, pemulia tanaman dimuliakan gitu kan. Digeguyu. Ya kayak seni rupa apa?
gambar loh, dadak kuliah larang-larang. Gambar itu kamu latihan gambar sehari 1000 gambar nanti jadi bagus sendiri gitu kan. Tapi ada lah ya saiki ngene iki teman-teman. Nek misalnya kalian tidak ada asas keadilan itu. Misalnya gini-gini, aku ngibaratkan dengan hal yang lain ya. Dulu aku tuh lomba adan ya aku ngene-ngene dhisik lomba adan teman-teman. Makanya anakku tak namain Bilal gitu. Dulu itu pas diriku kalah, aku minta maaf sama guruku gitu. Maaf ya Pak, saya kalah, nggak bisa membawa kebanggaan bagi SMA. Oh gitu. Guruku bilang, lah nek menang kabeh ya sakake sing liyane. Tak pikir, loh kalau misalnya aku mampu ngapain kasihan yang lain itu. Tapi ternyata hal tersebut bisa ditarik dalam konteks yang berbeda. Lah saiki nek misalnya semua masuk ke dokteran, sik dadi pasien sopo gitu. Terus yang mau bikinin logo Ikatan Dokter Indonesia itu ya siapa kalau bukan desainer? Terus kalau semua kedokteran, kalau misalnya ada dokter yang mau nabung di bank, siapa kalau nggak ada akuntan? Kalau misalnya semua dokter yang kalau beli di Indomaret yang layani sopo nek nggak ada kasir gitu. Kalau misalnya semuanya jadi akuntan, yang nyopir pesawat siapa kalau nggak ada pilot gitu. Nek misalnya akuntan, terus dia tuh ngetiknya pakai apa kalau nggak ada ahli komputer, ahli TI gitu kan ya. Terus gimana promosinya? Ngono kuwi. Nah, akhirnya diriku ingin mengajak kalian ke saat ini gitu loh. Tahun 2020 video ini dibuat. Karena siapa tahu video ini booming tahun 2615 gitu kan ya. 2020 ini era disrupsi. Malah pembelajaran itu malah dapatnya itu adik-adikku itu malah dari YouTube, dari TikTok, dari Instagram. Bukan dari guru lagi itu. Jadi sik toh. Ada juga profesi yang sekarang baru digemari tahun lalu itu yang tahun lalu digemari itu e-sport itu loh, yang atlet game ngono loh. Sik toh, Bro. Dulu pas zamanku kecil ya, aku ngomong sama orang tua aku pingin jadi pembuat game itu aja diketawain. Mbok sik rodok bermanfaat nek punya cita-cita loh, digituin loh. Kejem ya. Terus yang pada YouTuber yang sukses itu loh ya, lo jadi YouTuber gitu, membuat konten tuh macam-macam, ada konten writing gitu. Tadi istriku baru ngasih itu konten writing, konten video atau konten apa itu. Lo pembuat konten aja bisa jadi profesi sekarang kan gitu. Ada juga YouTube manajemen. Lo sekarang tuh eranya udah melebar sampai mana-mana, udah nggak saklek kayak dulu gitu. Profesi sekarang nggak hanya PNS, ada ya PNS yang udah lolos PNS malah resign itu kan, ada juga. Akhirnya rada gawean saiki aku. Ya karena apa? Karena profesi sekarang nggak hanya PNS gitu, nggak hanya dokter, nggak hanya macam-macam itu ya. Banyak banget profesi itu, banyak banget. Jadi nek misalnya kalian merasa kalau kalian tuh salah milih jurusan, tolong dikaji ulang gitu. Jangan-jangan kowe kira payu cenan ning Indonesia. Tapi kalau kamu tekun, kamu serius, ojo Mas. Tapi kamu tuh bakalan sukses di luar negeri. Gitu ya? Enggak. Sik. Mas, iya, sip. Jangan-jangan kamu tuh sukses di luar negeri tuh. Gitu. Gini ya teman-teman ya, Tuhan tuh tidak akan mengingkari janjinya gitu kan ya. Man jada wa jada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka akan tekan itu, akan sampai itu. Jadi kowe iki pas belajar ya sungguh-sungguh ho. Nanti jalannya Gusti Allah yang nuntun, itu yakin gitu. Jadi tolong kamu kaji ulang, apakah kamu rela membuang, ya kita sebut membuang ya, membuang uang pendaftaranmu itu
membuang kisah 1 semester atau 2 semester yang telah kamu ukir. Tapi gini, kalau misalnya kamu emang sudah mantep, ada prospek yang lebih bagus dan itu sudah kamu pikir mateng-mateng, rencana studimu jelas di situ tuh mau ngapain, dan aku yakin mau pindah Pak, monggo gitu. Jadi sebenarnya kurasa kalian ya di sini letak pengolahan kedewasaan gitu ya. Kalian harus dewasa. Gitu teman-teman. Nggak ada kurasa seseorang yang salah jalur, tapi yang ada itu adalah seseorang yang tidak mau mencari jalan keluar, atau seseorang yang tidak mau membuat jalur baru. Gitu. Nek tersesat, meh balik, apa kowe bablas sithik, kayak golek dalan anyar. Gitu. Lah kan ibaratnya kamu itu nek nyemplung di universitas itu kan wis rodok teles itulah ya. Lah mbok nyelam sisan, kamu nyelam itu, misalnya ini ya permukaannya sini ya, kamu wis kebacut teles gini iki. Ya mbok sisan nyelam sisan. Siapa tahu ada keindahan yang tidak dijumpai oleh orang lain ketika kamu tuh menyelam lebih dalam. Gitu. Ketika orang lain hanya di tahap ini, tapi karena kamu itu kecewa, aku ki ngopo kuliah seni rupa gitu ya. Akhirnya kamu itu malah menyelam lebih dalam, menyelami seni rupa lebih dalam itu. Ternyata kamu mendapatkan permata di sini, atau kamu mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan orang lain di dalam sini nih, gitu. Jadi tetap semangat, jangan mudah mengambil keputusan. Diriku resign jadi PNS itu sudah tak pikirkan matang-matang, gitu. Akhirnya tak putuskan untuk resign. Nah, bagi teman-teman yang soal perkuliahan itu, pokoknya tetap semangat. Sik toh, kowe iki lagi semester 1. Semester 1 dulu diriku itu nggak tahu, Bro, ensis mau jadi apa. Tak kira ya ming dadi guru, Mas. Maaf. Hanya sebatas pendidikan seni rupa, SPD, oh berarti jadi guru ya, hanya sebatas itu. Kukira seperti itu. Tapi ternyata tak lalui semester 1, oke standar banget pingin pindah ke UIN. Semester 2 tambah pingin pindah itu, tapi ternyata keuangan tidak mendukung, ngono ya taruh di senene wong tua itu barangannya suruh, dan atas saran sahabat suruh lanjut. Oke, aku lanjut. Semester 3 itu Gusti Allah memberikan jawaban dengan diriku yang dipertemukan sama dosen luar biasa yang namanya Dr. Hajar Pamadi. Nah, mulai semester 3 diriku semakin suka banget yang namanya kuliah seni, gitu ya. Tak telu lebih dalam sampai akhirnya diriku pada batas antara seni kesehatan. Nah, di situ diriku bermain. Jadi semangat ya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Mohon maaf kalau banyak salah. Terima kasih.